Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, untuk kelas 3D di Mapel SKI untuk pagi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Jadi di LKS halaman 9 dan 10 nanti anak-anak bisa menyimak kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dalam hati dengan harapan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, jadi di usia Nabi Muhammad ini menginjak 35 tahun, di sini ada peristiwa yang mana Mekah ini terkena bencana banjir yang sangat besar, sehingga Ka'bah ini rusak sangat parah. Kemudian salah satunya yang bergeser ini adalah Hajar Aswad. Jadi Hajar ini adalah batu. Jadi batu yang diturunkan Allah dari surga ini posisinya di Ka'bah karena terkena bencana banjir sehingga tergeser batu ini. Kemudian batu ini dulu warnanya putih karena di sini dijelaskan bahwa anak-anak Adam yang mungkin sekarang ini zaman dulu dan sekarang terlalu banyak dosa sehingga batu ini berubah menjadi hitam. Kemudian para pembesar orang-orang Quraisy ini sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Kemudian setelah berjalan, jadi memperbaikan Ka'bah ini mencari orang yang benar-benar bisa membangun seperti semula, sehingga orang-orang Quraisy ini mempercayakan kepada orang Romawi yang bernama Bahum, ya, Bahum namanya. Kemudian setelah Ka'bah ini selesai, orang-orang Quraisy ini masih bingung tentang proses peletakan Hajar Aswad tadi. Kemudian orang-orang ini berselisih karena orang-orang di sana itu kepinginnya saya seperti itu. Karena sempat berselisih, bahkan terjadi peperangan bertumpah darah gara-gara peletakan Hajar Aswad. Kemudian peristiwa ini berselisih kurang lebih hampir 5 hari, ya, 5 hari. Kemudian Abu Umayyah memberikan saran. Jadi Abu Umayyah memberikan saran agar keputusan kepada orang yang pertama kali lewat masjid inilah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Kemudian ternyata Allah telah menakdirkan Nabi Muhammad SAW lewat depan masjid, sehingga orang-orang Quraisy sepakat bahwa Nabi Muhammad lah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Kemudian melihat kondisi yang sangat genting seperti itu, Nabi Muhammad mempunyai solusi, yaitu serban yang ada di diri Nabi Muhammad ini dibeber, kemudian batu diletakkan di tengah. Orang-orang pembesar Quraisy memegang ujung-ujungnya serban, lalu disarankan kepada Nabi Muhammad untuk membawa ke tempat semula, sehingga setelah sampai di tempat semula ditaruh, kemudian batu ini diambil Nabi Muhammad lalu diletakkan ke tempat semula. Jadi peristiwa ini yang kita ambil adalah tentang sifat Nabi Muhammad yang mencerminkan tentang kebersamaan, gotong royong juga dapat. Jadi batu yang awalnya ini berselisih tentang siapa-siapa akhirnya bisa
bisa ditenangkan sehingga orang-orang kafir Quraisy ini semuanya bisa merasakan. Artinya batu ini yang awalnya berselisih siapa yang berhak, akhirnya semuanya bisa merasakan bahwa orang-orang pembesar Quraisy ini ikut merasakan membawa batu Hajar Aswad ini ke tempat semula. Jadi inilah sebuah kisah tentang peletakan Hajar Aswad karena tergeser kena bencana banjir. Jadi anak-anak harus paham di situ bahwa di situ di usia 35. Jadi di usia Nabi Muhammad 35 peristiwa banjir yang sangat besar ini telah merusak Ka'bah di Mekah. Oke. Baik anak-anak, itulah materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Terima kasih. Terus semangat untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.